Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami dalam bentuk presentasi yang berjudul Designing and Managing Integrated Marketing Communication. Saya Muhammad Ihsan sebagai moderator dan teman-teman saya, yang pertama Zola, yang kedua Fona, yang ketiga Lina, yang keempat Audi. Jadi presentasi pertama akan disampaikan oleh Zola. Untuk Zola, saya persilakan menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melina dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul merancang dan mengelola saluran pemasaran terpadu. Penciptaan nilai yang sukses membutuhkan pengiriman yang berhasil. Biasanya hal ini akan terfokus pada pemasok, distributor, dan pelanggan langsung. Para pemasar akan memeriksa keseluruhan rantai pemasok sebagai jaringan, baik itu dari pemasok di hulu maupun pelanggan distributor yang di hilir. Mereka juga melihat bagaimana teknologi mengubah cara pelanggan berbelanja dan pengencer menjual serta menemukan cara baru yang berbeda untuk mendistribusikan dan melayani penawaran mereka. Saluran pemasaran dan follows network. Sebagian besar produsen tidak menjual barang mereka langsung ke konsumen, namun ada perantara yang melakukan berbagai fungsi. Perantara ini merupakan saluran pemasaran, disebut juga saluran perdagangan atau saluran distribusi. Secara formal, saluran pemasaran adalah sekumpulan organisasi yang saling bergantung dan berpartisipasi dalam proses membuat produk atau layanan untuk digunakan atau dikonsumsi. Penyalur berperan penting dalam keberhasilan perusahaan dan dapat mempengaruhi semua pemasaran lainnya. Pemasar harus menilai keseluruhan konten produk yang mereka buat. Hal yang harus dipertimbangkan adalah 1. Pentingnya sistem saluran. Pemasaran adalah seperangkat penyalur yang dipekerjakan perusahaan. Salah satu peran utama penyalur adalah mengubah calon pembeli menjadi pelanggan yang menguntungkan. Multi-channel marketing atau pemasaran multi-channel. Perusahaan masa kini biasanya menggunakan pemasaran multi-channel, yaitu menggunakan 2 atau lebih penyalur untuk menjangkau segmen pelanggan di suatu area pasar. Setiap penyalur dapat menargetkan segmen pembeli yang berbeda atau status kebutuhan yang berbeda untuk satu pembeli, untuk memberikan produk yang tepat di tempat yang tepat dengan cara yang benar dan biaya paling murah. Penelitian telah menunjukkan bahwa pelanggan multi-channel bisa lebih berharga bagi pemasok. Nordstrom menemukan bahwa pelanggan multi-channel akan menghabiskan 4 kali lebih banyak daripada berbelanja melalui satu saluran. Meskipun beberapa peneliti akademik menunjukkan bahwa efek ini lebih kuat untuk produk pemakaian dan kosmetik daripada untuk produk perlengkapan kantor atau kebun. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Kalina. Yang keempat, value network atau jaringan nilai. Pandangan rantai pasokan dari suatu perusahaan merupakan melihat pasar sebagai titik tujuan dan jumlah pandangan linear dari aliran bahan dan komponen melalui proses produksi untuk penjualan akhir mereka kepada pelanggan. Pandangan yang lebih luas melihat perusahaan di pusat jaringan nilai suatu sistem kemitraan dan aliansi yang dibuat oleh perusahaan untuk melakukan targetmen dan memberikan penawarannya. Yang kelima, revolusi saluran digital atau digital channel revolution. Strategi distribusi dengan pelanggan individu dan bisnis menjadi lebih nyaman, membeli secara online dan pengguna ponsel pintar yang meledak.
Strategi saluran, batu bata dan mortir tradisional sedang dimodifikasi atau bahkan diganti. Pelanggan menginginkan keuntungan dari digital, pemilihan produk yang luas, informasi produk yang melimpah, ulasan dan tips pelanggan yang membantu, dan toko fisik layanan yang sangat personal. Pemeriksaan fisik produk yang terperinci, peristiwa dan pengalaman keseluruhan. Mereka mengharapkan integrasi saluran yang lancar sehingga mereka toko fisik layanan yang sangat personal. Pemeriksaan fisik produk yang terperinci, peristiwa dan pengalaman keseluruhan. Mereka mengharapkan integrasi saluran yang lancar sehingga mereka dapat nikmati dukungan pelanggan yang bermanfaat di toko online atau di telepon. Periksa ketersediaan produk di toko-toko lokal sebelum melakukan perjalanan. Yang ketiga, cari tahu di dalam toko. Selanjutnya, pesan produk secara online dan ambil di lokasi retail yang aman. Kembalikan produk yang dibeli secara online ke toko pengecat terdekat. Dan terakhir, terima diskon dan penawaran produk. Yang B, the role of marketing channel atau peran saluran pemasaran. Mengapa produser mendelegasikan sebagian pekerjaan penjualan ke perantara, melepaskan kendali atas bagaimana dan kepada siapa produk yang dijual, melalui kontak, pengalaman, spesialisasi, dan skala operasi. Buku harian membuat barang tersedia secara luas dan dapat diakses ke pasar sasaran, menawarkan lebih banyak efektivitas dan efisiensi daripada yang dapat dicapai oleh perusahaan penjualan itu sendiri. Peran saluran pemasaran atau the role of marketing channel terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi dan alur saluran. Pemasaran melakukan pekerjaan memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Ini mengatasi kesenjangan waktu kepemilikan, memisahkan barang dan jasa dari mereka yang membutuhkan atau menginginkannya. Yang kedua, tingkatan saluran. Produser dan pelanggan akhir adalah bagian dari setiap saluran. Kami akan menggunakan jumlah level perantara untuk menetapkan panjang saluran. Yang ketiga, saluran sektor layanan. Banyak bank baru, perusahaan asuransi, dan perjalanan yang paling sukses dan piala saham telah muncul dengan operasi yang ketat atau sebagian besar online, seperti perbankan, sekutu, asuransi. Yang keempat, keputusan saluran desain atau channel design decision. Untuk merancang sistem saluran pemasaran, pemasar menganalisis kebutuhan dan keinginan pelanggan, menetapkan tujuan dan kendala saluran, dan mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif saluran utama. Saluran menghasilkan 5 keluaran layanan. Yang pertama, jumlah lot yang diinginkan atau lebih daripada trust cash TP customer dalam membeli mobil untuk armadanya. Yang kedua, waktu tunggu dan pengiriman. Yang ketiga, kenyamanan spasial. Sejauh mana saluran pemasaran. Yang keempat, variasi produk. Beraneka ragam yang disediakan oleh saluran pemasaran. Yang kelima, cadangan layanan atau layanan tambahan seperti kredit, pengiriman, instalasi, perbaikan yang disediakan oleh saluran. Semakin banyak layanan cadangan, semakin besar manfaat yang diberikan oleh saluran.